حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الشيخة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwat ad-din hafizahumullah, jamaah salat Jumat hafizahumullah, semoga Allah selalu menjaga kita. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang begitu mendalam kepada Allah Rabbul Alamin atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada kalimat yang paling indah, tidak ada kalimat yang terindah dalam hidup kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah kecuali kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan salawat terbaik juga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat kita diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah, Islam dengan Al-Qur'annya telah memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita tentang toleransi. Bahkan banyak ulama menyatakan Islam, Al-Qur'an memberikan nasihat yang paling indah berkaitan dengan toleransi ini. Tidak ada kitab-kitab suci lainnya, hadirin, yang menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Qur'an menceritakan semua nabi-nabi dari seluruh agama-agama yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat misal satu contoh di surat Al-Baqarah, dari mulai ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-140. Surat Al-Baqarah itu, hadirin, 2,5 juz, hampir 1 juz, sepertiga dari surat Al-Baqarah itu berbicara tentang Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam yang notabene adalah agama Yahudi, dan juga berbicara tentang Nabi Isa dan Bunda Maryam di berbagai surat-surat dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang apik, edukatif, yang memberikan pencerahan tanpa ada celaan sama sekali dari Al-Quran terkait nabi-nabi itu, saudara. Bahkan kita diperintah untuk menghormati nabi-nabi itu, saudara, karena nabi-nabi itu adalah utusan Allah Rabbul Alamin yang merupakan manusia-manusia pilihan. Ini menunjukkan betapa Al-Quran memberikan nasihat toleransi yang luar biasa secara tersirat.
Bahkan secara tersurat, hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, Al-Quran telah memberikan pelajaran yang indah. Yang diantaranya adalah surat yang tadi saya baca, surat Al-Kafirun. Yaitu ketika beberapa tokoh dari kalangan musyrikin Quraisy melobi Rasulullah Muhammad SAW untuk join Pak, untuk gantian beribadah. Sejak dulu Nabi itu sudah menyatakan semua agama itu berbeda, bukan semua agama itu sama. Semua agama itu berbeda dan bisa jadi benar menurut keyakinan masing-masing. Sejak dulu begitu. Maka ketika tokoh-tokoh musyrikin Quraisy menghadap kepada Nabi Muhammad untuk melobi supaya join, setahun mereka mau menyembah nih agama Muhammad. Tapi setahun kemudian Muhammad harus menyembah dan mempercayai keyakinan mereka. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, surat Al-Kafirun ini turun setelah Nabi Muhammad melakukan penolakan. Ketika ada permintaan lobby dari kaum Quraisy seperti itu, Nabi langsung nolak Pak. Tidak nunggu firman Allah. Nabi langsung nolak, tidak nunggu petunjuk dari Allah. Baru setelah penolakan Nabi, turunlah surat Al-Kafirun itu saudara, untuk menguatkan apa yang ditolak oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata para ulama pakar-pakar tafsir, kenapa Nabi sebelum ada petunjuk dari Allah sudah melakukan penolakan? Karena memang tidak masuk akal Pak, menggabung-gabungkan agama itu. Tidak masuk akal mencampur baur agama itu. Wong semua jalannya berbeda, caranya berbeda, Tuhannya juga berbeda. Jangan dikatakan sama. Inilah kemudian turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Karena waktu yang singkat Pak. Coba bapak-bapak adik-adik lihat nih ayatnya, surat ini indah luar biasa. Coba dicek ayat yang kedua sama ayat yang keempat. Itu kalau kita pakai terjemahan bahasa Indonesia sama Pak. Apa ayat yang kedua di situ disebutkan? Ayat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua la a'budu ma ta'budun. Kemudian wala antum 'abiduna ma'bud. Ayat yang keempat itu adalah wala ana 'abidum ma'abadtum. Saya ingin menyajikan dua ayat ini saja Pak. Ayat kedua sama ayat keempat. Ini kalau Bapak lihat terjemahannya sama, mirip-mirip. La a'budu ma ta'budun. Itu ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ayat yang keempat kan ada pengulangan seolah-olah itu. Wala ana abidum ma'abadtum. Itu kalau terjemahan Pak dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak lihat terjemahannya wala ana abidum ma'abadtum, dan saya tidak menjadi penyembah apa yang telah kalian sembah. Yang ayat kedua, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ayat yang keempat, saya tidak menjadi penyembah apa yang kalian telah sembah. Sama Pak. Hadirin sama, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, sama saya tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sama kalau dalam bahasa Indonesia mikirnya kita. Tapi hadirin, di dalam Al-Quran tidak ada, meskipun bahasanya sama Pak, diksi yang digunakan sama, itu maknanya bisa jadi berbeda. Apalagi diksi yang digunakan berbeda, sudah pasti berbeda itu maknanya saudaraku. Makanya kalau ngaji tafsir itu ya langsung ke teks aslinya, bukan kepada terjemahan. Terjemahan boleh-boleh saja sebagai pelengkap Pak, tapi tidak akan deep, tidak akan dalam kalau kita nggak kembali kepada teks Al-Quran itu sendiri hadirin. Coba kita lihat saudaraku. La a'budu ma ta'budun. Kalau terjemahannya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Ayat yang keempat, saya
bukan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Mirip, tapi kalau dalam bahasa Arab, yang pertama diksi yang digunakan oleh Al-Quran, la a'budu, a'budu itu fi'il mudhari', kata kerja present continuous. Seolah Nabi menyatakan, saya mulai hari ini present, mulai hari ini continuous dan seterusnya, la a'budu, enggak bakalan nyampur baur dengan apa yang kamu sembah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Itu maksudnya Pak. Dan coba ayat yang keempat dicek, wala ana abidum ma abattum, itu sama sebenarnya, bahasa Indonesianya sama, tapi bahasa Arab diksinya berbeda hadirin. Wala ana abidun, abidun itu isim fa'il. Isim itu noun, kata benda. Yang pertama itu adalah kata kerja Pak. Yang kedua ayat yang keempat itu kata benda saudara. Kata benda kerja. Isim fa'il, kata benda pelaku. Isim Pak, kata benda. Seolah Allah memberitahu dan memberikan ajaran teori toleransi. La a'budu ma ta'budun, kaitan dengan aktivitas kita Pak, aktivitas ibadah kita enggak boleh dicampur-campur dengan ibadah agama lain. Dan kemudian yang kedua tadi, ayat yang keempat tadi apa? Wala ana abidum ma abattum. Itu artinya apa? Benda Pak. Berkaitan semua benda yang berkaitan dengan peribadatan agama lain dengan agama kita enggak boleh dicampur-campur. Atribut-atribut enggak boleh kemudian dipakai oleh kita Pak. Itu yang dimaksud wala ana abidun. Karena Allah menggunakan kata benda, yaitu berkaitan dengan benda-benda peribadatan atau simbol-simbol dari peribadatan agama lain. Ini teori yang luar biasa, yang begitu indah. Dan itu sesungguhnya toleransi saudaraku. Karena di ujungnya Allah berkata lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, silakan kau yakinin, kau lakukan. Peribadatan apapun kalian lakukan. Dan agama kami yaitu agama Islam juga punya peribadatan dan kami yakin untuk mengerjakannya sendiri-sendiri dan jangan saling mengganggu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ayat yang terakhir ini lakum dinukum waliyadin itu menunjukkan kita enggak boleh saling mencaci maki kepada agama lain Pak. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukil sebuah ayat yaitu surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan agama lain, karena kelak mereka pun akan mencaci maki Tuhan kita. Adwan bighairi ilm, dengan penuh kemusuhan tanpa pengetahuan. Inilah toleransi yang seharusnya kita lakukan Pak. Dewe-dewe, nggak boleh saling mengganggu, nggak boleh menggunakan atribut yang lain, simbol-simbol agama lain. Kita memiliki peribadatan sendiri dan kita yakin dan itu kita kerjakan. Orang lain pun, saudara-saudara kita sebangsa dan senegara yang juga memiliki agama yang berbeda Pak, itu juga punya keyakinan, silakan, kita nggak boleh mengganggu. Karena itu saudaraku, urusan sosial, urusan kemanusiaan, kita boleh bersinergi, tapi urusan akidah saudaraku sekali-kali kita nggak boleh mencampur baurkan, karena itu bagian daripada yang prinsip dalam kehidupan kita. Inilah toleransi yang harus kita jaga, yang harus kita amalkan dan harus kita praktekkan dalam keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita mencampur baurkan agama kita dengan agama yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat faqdi hajatina wa hajati ikhwanina innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasaykhina wa limuallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma waj'al min ba'di tafarruqi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bi jahi nabikal mustafa wa habibikal mustafa an taj'al lana min kulli dhikin makhraja min kulli hammin faraja min kulli bala'in afiya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.